Sambil diiringi musik remix berjudul Ganjar Siji, Ganjar Kabeh, ratusan peserta yang mayoritas dari kalangan ibu-ibu ini mengikuti senam massal di Monumen Pancasila yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Jember. Kegiatan yang diadakan oleh pengurus DPJ Banteng Muda Indonesia atau BMI Jember tersebut memang sekaligus mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024. Nantinya lagu Ganjar Siji, Ganjar Kabeh ini akan dipromosikan secara luas hingga ke Jakarta. Tapi bisa dibuktikan juga dengan gerakan Bapak Ganjar ini memang asli murni orang NU juga. Jadi kita tetap mengemas gerakan nasionalis, religius, dan juga ibu-ibu bahagia berjuang bersama Pak Ganjar. Intinya seperti itu. Salah satunya kita membuat perjuangan ini menjadi fun, bahagia, dan kita menciptakan lagu remix Ganjar Siji Ganjar Kabeh ini kita nge-remix betul-betul dari nol. Kita bikin ketukannya, remix ulang, kemudian saya dibantu oleh teman-teman instruktur tadi untuk menyempurnakan koreografer dari senam Ganjar Siji Ganjar Kabeh. Para ibu-ibu ini mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres karena dinilai bersih dan memiliki jiwa nasionalis religius. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember TV melaporkan. Kirab budaya yang diikuti oleh ratusan pelaku seni jaranan dan reok Ponorogo sekecamatan Balung ini dalam rangka menuju Indonesia Satu Berbineka Tunggal Ika. Kirab budaya menempuh jarak sekitar 1,5 km tersebut mampu menyedot perhatian warga Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Kirab budaya kali ini menampilkan tari jatilan, tari rampak baron, barong kepruk, dan reok Ponorogo. Menurut Rianto selaku pelaku seni jaranan asal Balung, kirab budaya ini atas inisiatif para pelaku seni yang mempunyai harapan besar terhadap pemimpin Indonesia di masa yang akan datang untuk memprioritaskan pelestarian seni budaya Indonesia agar kembali eksis. Kami sebagai pelaku seni, terutama yang tergabung di dalam satu kecamatan yang ada di Balung, turut mendukung atas nanti semoga Gus Muhaimin akan terpilih menjadi presiden tahun 2024 dan semoga harapan kami semoga nanti bisa menjunjung tinggi dan selalu memperhatikan terutama para pelaku-pelaku seni yang ada di daerah-daerah terpencil khususnya, Pak. Deklarasi dukung Capres Muhaimin ini juga diikuti oleh komunitas pesilat sekecamatan Balung, paguyuban potong rambut, paguyuban tukang becak, serta paguyuban pedagang motor. Mereka berharap Gus Muhaimin sebagai Capres 2024 bisa memperjuangkan nasib para pelaku seni di seluruh Indonesia. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember TV melaporkan. Seperti yang terjadi di lingkungan Darungan, Kelurahan Patrang, Jember ini, sekitar 50 keluarga kekurangan air bersih akibat kekeringan. Sejumlah sumur warga mulai mengering, akibatnya warga tidak bisa menggunakan air sumur untuk air minum dan mandi. Sementara itu, warga yang mengalami kekeringan harus membeli air isi ulang untuk minum dan memasak. Untuk keperluan mandi dan mencuci, warga harus ke sungai yang jaraknya mencapai 600 meter. Kenapa Bu nyuci di sungai ini? Nggak ada air. Nggak ada air. Udah sejak kapan? Lama. Udah lama ya? Ya. Terus permintaannya Ibu gimana Bu kemarin pemerintah? Kita sumur bor. Nggak sumur bor ya Bu ya? Iya. Terus untuk air minum gimana Ibu? Beli atau gimana? Beli. Beli ya Bu. Warga sekitar berharap pemerintah membangun sumur bor di sejumlah titik yang terdampak kekeringan, karena setiap tahun warga mengalami kesulitan air bersih. Untuk minum itu air isi ulang. Beli ya Pak ya? Makanya kalau ada bantuan dari pemerintah untuk pengeboran, untuk lahannya itu ada sudah siap. Sudah kami siapkan. Tinggal nunggu rezekinya kami untuk pengajuannya itu. Ini jalannya sampai berapa kilo Pak mau ke sungai ini? Kenapa? 600 meter 600. Itu tiap hari ya? tiap hari. Ini sejak kapan kekeringan Pak? Sudah 10 harian sudah. 10 harian kekeringan ya. Dari Jember, DKJ Jember TV melaporkan.
Warga di lingkungan Darungan, Kecamatan Patrang menyerbu air bersih yang didistribusikan oleh BPBD Kabupaten Jember. Setidaknya ada 40 keluarga yang kini terdampak kekeringan dan butuh bantuan. Warga sekitar kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, seperti untuk mencuci pakaian, mandi, serta memasak. Karena selama 3 bulan terakhir, debit air di sumur warga terus berkurang, imbas musim kemarau sejak awal tahun ini. Pihak BPBD pun selama 2 hari terakhir sudah melakukan distribusi air bersih kepada warga setempat. Tiap harinya, BPBD mendistribusikan 5.000 liter air untuk kebutuhan 40 keluarga tersebut. Di mana kurang lebih terdampak 40 kakak yang terdampak kekeringan. Kami tadi sudah cek untuk di sumur-sumur warga, airnya memang sudah menipis, kemungkinan cuma mampu 4-5 timba saja per hari. Oleh karena itu dari BPBD kita akan melakukan dropping air, juga kita pembagian tandon kepada warga dan jerigen kepada warga yang terdampak. Nah, kita akan melakukan dropping air ini setiap hari sesuai dengan kebutuhan. Selain itu kami juga masih menggali informasi titik-titik mana lagi yang terdampak kekeringan. Salah satu warga, Matsura, mengaku kini warga bergantung bantuan air bersih dari BPBD Jember sambil berharap pada pemerintah untuk membantu pembangunan sumur bor sehingga bila musim kemarau tiba bisa menjadi cadangan alternatif bila mana sumur di rumah warga mengalami kekeringan. Kalau musim kemarau ya udah asat, tidak ada airnya, tinggal sedikit. Jadi susah mau nyuci, mau mandi, cari air ke sungai, mau mandi gitu. Sempat beli juga ya? Tidak ada air. Makanya di sini tolong sama Pak Lurah buatkan sumur bor gitu. Bu, kalau nyuci jaraknya jauh ya, Pak? Jauh itu loh, 1 kilo lebih. Di sungai ya? Jalan ke sungai, dari sini ke sungai itu 1 kilo lebih. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan. Kekeringan yang terjadi di Kecamatan Patrang, tepatnya di Kelurahan Patrang, lingkungan Darungan, mendapat respon dari Pemkab Jember. Menurut Camat Patrang, Faris Taslim, kekeringan di lingkungan Darungan ini memang kerap terjadi di setiap tahunnya, apalagi jika sudah memasuki musim kemarau. Menurutnya, pihak kecamatan dalam hal ini Pemkab Jember sudah melakukan upaya penganggaran seperti pembuatan sumur bor. Selain itu, solusi jangka pendek juga sedang dilakukan, yaitu berkoordinasi dengan Dinsos dan juga BPBD untuk melakukan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak. Artinya pemerintah Kabupaten Jember sudah menganggarkan untuk beberapa titik untuk sumur bor. Di Kecamatan Patrang itu ada beberapa titik, tapi untuk penanganan untuk jangka pendek, ini teman-teman dari BPBD, kemudian dari Dinsos, dalam hal ini Tagana, ini kami sudah berkoordinasi terus. Dari Jember, Deka di Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah giat sidak yang digelar Dinas Peternakan Kabupaten Jember di kawasan Jalan Tengkumar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Giat dipimpin langsung oleh Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmafet, Dr. Hewan Elok Kristianti. Petugas menyasar ratusan hewan kurban jenis kambing yang dijual untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha. Satu persatu kambing dicek oleh petugas dari Dinas Peternakan Jember, seperti pengecekan umur hewan melalui gigi serta memeriksa kondisi fisik dari kaki dan tubuh hewan. Dalam giat ini tidak ditemukan adanya kelainan ataupun kondisi hewan kurban yang mengalami sakit. Seluruhnya terpantau sehat dan siap untuk dijual kepada masyarakat. Usai sidak, petugas pun memberikan sertifikat sehat dan bantuan disinfektan. Dan hari ini kita melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dijadikan hewan kurban di kios-kios penjualan hewan kurban yang ada di Jember sekitarnya. Fokus pemeriksaan apa? Fokus pemeriksaan ternak kambing sama sapi. Kondisinya tentu saja kesehatan secara umum
dan kemudian juga memeriksa apakah hewannya sudah layak, artinya dalam arti sudah cukup umur atau belum. Ada temuan selama ini? Tadi di sekitar lokasi dari tadi kita belum menemukan ada temuan hewan sakit atau menunjukkan gejala tidak sehat. Kita memberikan desinfektan yang tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus, baik itu virus PMK maupun virus LSD. Salah satu penjual hewan kurban, Andi, mengaku untuk menjaga kesehatan hewan, dirinya rutin memandikan dan memberikan makanan yang cukup. Sementara untuk harga kambing, dirinya mematok di kisaran 2,5 juta hingga 3 juta rupiah, tergantung besar kecilnya hewan. Saya mandikan 2 kali. Kebetulan saya itu kenal Prof, pakannya itu pakai fermentasi, tapi ada kandungan mikroba sama enzim. Terus itu ada formulasi pakai pakan jungle yang sudah diseleb sama 80%, 10%-nya itu bekatul, 10% lagi kulit kopi, dan ada tapioka, ada glukosa, ada di antara itu. Dampaknya apa itu Pak makanan? Alhamdulillah kemarin kita coba, 1 hari bisa 2 on. ADG-nya ya, jadi perkembangan dagingnya itu bisa 2 on untuk 1 hari. Ini formula masih baru. Kebetulan kami punya komunitas yaitu KAJ, Komunitas Agrobisnis Jember. Ini insya Allah nanti mau kita ke teman-teman yang ternak kambing. Pak, untuk penjualan saat ini seperti apa ini Pak? Alhamdulillah kan gini, ini kan kompetitor kan banyak ya, jadi kambingnya gemuk banyak. Kebetulan kami memang punya, karena kita beri melulu hanya untuk bisnis. Jadi kita pengennya ibadah juga. Jadi dari pihak kambing kita mandikan, kita kasih vitamin. Tujuannya juga kompetitornya kita juga bisa sehat. Dari Jember, Yudha di Jember 1 TV melaporkan. Hewan ternak sapi milik Arum Budi Wibowo, warga Dusun Kepel, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, melahirkan pedet atau anak sapi jenis Belgian Blue dengan kondisi normal dan sehat. Kelahiran Belgian Blue betina tersebut berasal dari program transfer embrio yang dilakukan oleh petugas paramedis veteriner Puskeswan Balung dan Wuluhan. Secara rutin, petugas paramedis melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan dan perkembangan hewan tersebut. Dari hasil pemeriksaan usia 4 hari, bibit sapi unggul ini memiliki panjang 78 cm dan tinggi badan 76 cm, untuk lingkar dada 80 cm dan berat badan 48 kg. Menurut Beni selaku petugas paramedis veteriner Puskeswan Balung dan Wuluhan, pada tahun 2022, 1 ekor sapi jenis Belgian Blue jantan sudah berhasil dilahirkan di Desa Kesilir. Sedangkan pada tahun 2023 ini, berhasil melahirkan 2 ekor sapi jenis Belgian Blue betina yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, milik Markenat. Sedangkan hari ini lahir kembali Belgian Blue betina milik Arum Budi Wibowo, Dusun Kepel, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, dengan kondisi normal dan sehat. Tahun 2023 ini alhamdulillah ada 2 kelahiran, yaitu yang pertama di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, yang kedua di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan. Jenisnya Belgian Blue, kelamin betina semua. Proses kelahirannya alhamdulillah dua-duanya dalam keadaan sehat dan normal. Jadi kelahiran normal. Barusan lahir saja sudah berotot dia. Walaupun jantan, walaupun betina, keluar double maskernya, artinya keluar berbentuk otot seperti itu. Melalui program transfer embrio bayi tabung tersebut, diharapkan ke depan bisa lebih banyak lagi kelahiran sapi jenis Belgian Blue. Mengingat sapi jenis unggul tersebut memiliki daging yang lebih banyak daripada sapi jenis lainnya, serta kandungan lemak yang relatif rendah, sehingga sangat berpotensi menguntungkan peternak di Jember. Ya, sangat bahagia. Kemungkinan masih sekali ini punya turunan dari sapi seperti ini. Dirawat sampai besar, mau buat bikin indukan. Bikin indukan. Iya. Ini satu-satunya di sini, Pak? Iya, masih satu-satunya di sini. Satu-satunya di sini. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Dalam rangka Hari Krida Pertanian ke-51, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jember melaksanakan kegiatan cangkruan petani bersama TNI Polri, termasuk Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Rahmat Cahyodinarso. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud syukur meskipun di tengah kondisi kebijakan pemerintah yang dinilai semakin tidak berpihak kepada nasib para petani. HKTI Jember ingin kondisi sektor pertanian semakin baik, yaitu pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi karena dinilai sangat menyengsarakan masyarakat agraris. Dalam kesempatan tersebut, selain menyerahkan piagam penghargaan kepada Letkol Infantri Rahmat Cahyodinarso yang dinilai peka dan berdedikasi kepada kepentingan petani, HKTI Jember memberikan penghargaan kepada Jember 1 TV sebagai media massa yang dinilai baik dan konsisten dalam memperjuangkan sektor pertanian di Kabupaten Jember. Jember ini kita berikan yang pertama kepada Dandim 0824 yang Pak Cahyo, yang benar-benar beliau merupakan salah satu yang kami lihat sangat peka dan punya dedikasi dan peduli kepada kepentingan petani, dan juga kita berikan piagam penghargaan di hari yang istimewa ini dari petani untuk insan-insan media yang menjadi mediator, menjadi jembatan perjuangan petani di saat petani betul-betul dalam kondisi hidup tidak mau mati pun segan. Dan media itu sangat konsisten, salah satunya adalah Jember 1 TV yang kami anggap media yang betul-betul menjadi corong perjuangan kondisi realita petani yang ada di Kabupaten Jember. Imam Zainuri selaku Direktur PT Jember Vision yang menaungi Jember 1 TV mengaku sangat bangga kepada awak media Jember 1 TV yang masih istiqomah dalam memberikan pencerahan informasi, edukasi, dan kontrol sosial sehingga nasib dan perjuangan kaum tani terus disuarakan melalui pemberitaan. Pihaknya juga sangat berterima kasih kepada HKTI Jember yang sudah memberikan reward atau penghargaan kepada Jember 1 TV. Ya, alhamdulillah, artinya kita berterima kasih kepada khususnya HKTI yang sudah memberikan apresiasi kepada kita bahwa memang selayaknya media lokal ini ikut mensupport, meningkatkan, mengedukasi, memberikan informasi yang cukup tentang bagaimana sektor pertanian ini harus terus didorong dan dikembangkan. Kita support, kita bantu bagaimana mereka, para pejuang-pejuang pangan ini untuk bisa mengembangkan diri, meningkatkan produksinya, meningkatkan kualitas. Dari Jember, Ahmad Fawaid, Jember 1 TV melaporkan. Siap.